Salam anti korupsi. Jangan lupa teman-teman untuk mensubscribe, like, dan komen di channel YouTube ini agar semakin berkembang untuk terus membahas isu-isu strategis di negeri kita. Kali ini kita akan membahas keberhasilan ataupun kesuksesan dari Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil menangkap 16 orang yang terkait blokir situs judi online, yang sebagian di antara mereka merupakan pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dulu namanya Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Kita memberikan apresiasi kepada teman-teman kepolisian dan kita harap dibongkar seluas-luasnya. Apalagi sekarang kita tahu bahwa ternyata judi online ya sudah masuk ke tubuh ya pemerintahan, dalam hal ini Komdigi, yang bukan hanya sebagai pemain ya, tapi mereka adalah orang yang menjadi kaki tangan dari para bandar judi ini untuk ya mencegah diblokir, karena orang-orang ini mempunyai kewenangan untuk memblokir. Tapi demi 8,5 juta, 1.000 situs ya judi itu mereka tidak blokir. Sungguh luar biasa pengkhianatan yang mereka lakukan, dan duitnya digunakan untuk memenuhi gaya hidup mereka, foya-foya. Jadi kita berharap mereka dihukum berat. Dan yang lebih penting adalah kita berharap bukan hanya undang-undang ataupun pidana terkait judi maupun ITE ya yang dikenakan kepada mereka, tetapi mereka juga dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi karena mereka ya menerima uang suap dari bandar judi ya dengan adanya kewenangan yang mereka miliki, sehingga dengan kewenangan tersebut mereka tidak memblokir situs judi. Sungguh bagi kita ini memprihatinkan, karena seharusnya mereka lah yang menjaga, seharusnya mereka yang memblokir, seharusnya mereka yang berperan untuk kemudian menjadikan situs tersebut untuk kemudian diblokir. Sehingga kalau misalnya nggak diblokir ya tanpa VPN pun juga bisa. Kasihan kan rakyat. Kita tahu bahwa judi ini membuat rakyat semakin miskin ya. Kemudian mereka juga kena lingkaran setan, kalah judi online, akhirnya pinjol, pinjaman online buat main judi, kalah lagi, dikejar-kejar debt collector ya. Ada yang bunuh diri ya, ada yang rumah tangganya rusak, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang stres. Jadi saya berharap ya nanti kejaksaan menuntut mereka berat dan hakim memvonis berat, karena ini bukan sekedar mereka menerima suap ataupun korupsi ataupun terkait undang-undang ITE, apalagi undang-undang tentang perjudian ya, tapi mereka merusak masa depan bangsa ini. Salam anti korupsi.